Selamat pagi pendengar, dari lantai 7 Medan Merdeka Barat, Padan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Korban yang meninggal di Taman Royal, pihak kepolisian masih melaksanakan penyelidikan terhadap para saksi-saksi. Kurang lebih hampir 10 orang yang dimintai keterangan. Kalau dari partai politik tadi ya legislatif itu kan ada pencalonannya, sudah ada kuotanya gitu ya. Jadi sudah ada kewajiban bagi partai politik mencalonkan 30%. Sementara kalau dalam penyelenggara pemilu sebetulnya dari pencalonannya tidak ada afirmatifnya. Sari Berita Pagi, polisi telah memeriksa 10 orang terkait tewasnya 5 orang dalam gorong-gorong instalasi optik. Sementara keterwakilan perempuan di tangan penyelenggara pemilu masih menemui tantangan. Inilah Warta Berita selengkapnya untuk hari Senin 10 Oktober, maksud kami Senin 11 Oktober 2021 bersama saya Risti Rustarto. Mengawali Warta Berita Pagi ini kami sampaikan sekilas berita utama. Jumlah penduduk Indonesia yang telah mendapatkan 2 dosis vaksin COVID-19 menjadi 57.400.000 orang karena kemarin bertambah 500.639 yang menjalani vaksinasi kedua. Sementara bertambahnya angka kesembuhan harian yang mencapai 1.584 orang per hari membuat angka kumulatif kesembuhan Indonesia menembus angka 4 juta orang. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chicago, Amerika Serikat menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 gratis bagi anggota komunitas Indonesia yang berada di Chicago pada tanggal 9 dan 30 Oktober 2021. Polisi telah memeriksa 10 orang dari PT Telkom dan para saksi terkait tewasnya 5 orang dalam gorong-gorong instalasi optik di perumahan Taman Royal, Kota Tangerang. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Saadat Tudaren. Terhadap korban yang meninggal di Taman Royal, sampai saat ini dari kami ke pihak kepolisian masih melaksanakan penyelidikan terhadap para saksi-saksi. Polisi membidik PT Telkom dan pihak ketiga atau vendor dalam penyelidikan insiden 5 orang tewas dalam gorong-gorong instalasi optik di Jalan Permata, Perumahan Taman Royal, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Kamis 7 Oktober 2021 lalu. Namun terkait siapa yang bertanggung jawab secara pidana masih belum dapat dipastikan karena penyidik Polres Metro Tangerang Kota masih melakukan penyelidikan yang mengarah kepada saksi-saksi dan proyek. Sementara sudah ada 10 saksi yang diperiksa oleh polisi baik dari pihak PT Telkom, vendor, masyarakat sekitar serta keluarga korban. Polisi juga tengah menelusuri pekerjaan yang diberikan oleh pihak PT Telkom kepada pihak ketiga atau vendor. Apakah terdapat surat perjanjian kerja atau SPK untuk memudahkan dalam penetapan tersangka atas tewasnya 5 orang dalam gorong-gorong instalasi optik akibat gas beracun. Selain mencari SPK, kepolisian juga tengah menyelidiki siapa yang memberi pekerjaan ketiga korban itu. Kemudian apakah pihak vendor yang mempekerjakan ketiga korban itu melakukan pengawasan atau tidak saat 3 orang itu bekerja. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Deniju Depatima mengatakan penyelidikan mengarah kepada Telkom dan vendornya terkait siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa yang menewaskan 5 orang di Taman Royal dalam gorong-gorong. Sudah ada 10 saksi yang diperiksa, baik dari pihak Telkom, vendor, masyarakat sekitar, serta keluarga korban. Semua bukti-bukti masih dikumpulkan oleh penyidik. Mengarah ke proyek atau vendor yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemarin para korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilaksanakan otopsi. Dari pihak Telkom sampai saat ini sudah kurang lebih hampir 10 orang yang dimintai keterangan. Mengenai konsentrasi dan jenis racun dari gas, Puslapor Mabes Polri masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut secara toksikologi lingkungan. Kompol Faizal Rahmat, Kasubdit
Tokling Puslapor Mabes Polri mengatakan pihaknya memeriksa tempat kejadian perkara dan sementara hasil yang ditemukan adalah gas yang berbahaya. Pihaknya juga membawa lab dragger untuk deteksi gas, sampel air, dan sampel udara. Adalah ditemukan gas yang berbahaya. Mengenai konsentrasi dan jenis gasnya, kami akan lakukan pemeriksaan lanjut di laboratorium. Informasi yang dihimpun RRI, kelima jenazah korban yang telah tewas telah selesai diotopsi di RSUD Kabupaten Tangerang dan sudah diserahkan ke pihak keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Sementara identitas korban yang tewas itu yakni Aditya Putra Pratama berusia 20 tahun, warga Joglo, Jakarta Barat, Faidi alias Agung berumur 33 tahun, warga Polres Pelawat yang berprofesi sebagai tukang galon air, kemudian Ente Sutrisno berusia 19 tahun asal Cirebon, Uus Kuswoyo 42 tahun pria asal Wates, Yogyakarta, dan terakhir Andika Saputra berumur 37 tahun. Keterwakilan perempuan di tatanan penyelenggaraan pemilu masih menemui tantangan afirmatif atau penguatan tentang kewajiban jumlah keterwakilan perempuan dalam kuota keterpilihan. Kita simak informasi selengkapnya bersama Alfred Stuter. Nah, bagaimana situasinya di penyelenggara pemilu? Tadi sudah sebetulnya juga situasinya. Akademisi Ilmu Sosial Politik dari Universitas Indonesia Sri Bude Eko-Wardani dalam diskusi bertajuk Peluang dan Tantangan Keterwakilan Perempuan di KPU RI dan Bawaslu RI menuju Pemilu 2024 mengungkapkan jumlah keterwakilan perempuan di level penyelenggara pemilu saat ini masih minim. Hal itu menurutnya terjadi karena tidak adanya afirmatif atau penguatan tentang kewajiban jumlah keterwakilan perempuan di posisi tersebut, baik dari sisi pencalonan maupun keterpilihannya. Kalau dari partai politik tadi ya legislatif itu kan ada pencalonannya, sudah ada kuotanya gitu ya. Jadi sudah ada kewajiban bagi partai politik mencalonkan 30%. Sementara kalau dalam penyelenggara pemilu itu sebetulnya dari pencalonannya tidak ada afirmatifnya. Artinya sejak proses seleksi sebetulnya yang ada adalah kompetisi bebas, seleksinya bebas. Tetapi yang di hilirnya, di keterpilihannya baru ada afirmatif yang sifatnya sebetulnya tidak mandatori, tidak wajib, tapi himbauan begitu. Jadi ini yang membedakan dengan di bidang politik tadi ya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta sekaligus Dewan Pakar MIPI, Nurlia Nurdin mengatakan keterwakilan perempuan di posisi publik menjadi penting. Selain ratifikasi HAM tentang kesetaraan akses dan kesempatan antara perempuan juga laki-laki, Nurlia menyinggung istilah number count yang berarti jumlah menentukan. Itu artinya ketika jumlah keterwakilan perempuan sedikit, maka isu-isu yang terkait kepentingan perempuan akan sulit disuarakan. Nah, kalau bicara tentang perwakilan demokrasi, ya kalau kita mengenal demokrasi itu ada istilah numbers count. Numbers count itu berarti ya jumlah menentukan. Jadi kalau jumlah perempuan memang kurang dalam pengambilan kebijakan, maka isu-isu yang terkait dengan kepentingan perempuan tentu agak sulit untuk disuarakan oleh counterpartnya, yaitu laki-laki. Nah, sebelumnya pemerintah mulai membentuk tim seleksi calon anggota KPU RI dan Bawaslu RI periode 2022-2027. Mengingat masa jabatan anggota KPU RI yang ada saat ini akan segera berakhir pada April 2022. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan sesuai aturan pembentukan tim seleksi sudah dapat dilakukan pada pertengahan Oktober 2021 mendatang.